Banyak orang bilang Alfamart sama Indomaret itu sebenarnya punya pemilik yang sama. Jadi kalau kamu belanja di salah satunya, ujung-ujungnya uangnya tetap ke orang yang sama. Tapi faktanya kepemilikannya berbeda. Alfamart dikaitkan dengan Joko Susanto lewat PT Sumber Alvaria Trijaya, sedangkan Indomaret dikelola PT Indomarko Prismatama yang berada di bawah grup Salim atau Antoni Salim. Terus kenapa kok sering banget berdampingan? Nah, justru karena mereka saingan dan ada strategi lokasi yang membuat kompetitor besar cenderung ngumpul di titik permintaan tertinggi. Di video ini, saya bongkar 3 alasan utamanya, plus gimana sistem retail itu bermain di cash flow. Sekarang kita masuk ke fakta yang bikin banyak orang kaget. Dalam aturan pusat yang sering jadi rujukan penataan toko modern, yaitu Perpres 112 tahun 2007, pendirian toko modern itu diarahkan untuk mengikuti RT/RW, RDTR, dan peraturan zonasi daerah. Jadi, boleh tidaknya sangat dipengaruhi aturan tata ruang setempat. Di aturan yang sama, minimarket juga didefinisikan sebagai toko modern dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 meter persegi. Lalu, minimarket disebut dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, bahkan termasuk jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan di dalam kota atau perkotaan. Nah, yang sering disalahpahami, aturan pusat ini tidak menuliskan secara tegas minimarket A wajib berjarak sekian meter dari minimarket B. Makanya, dalam praktik, dua kompetitor bisa saja muncul berdekatan, selama zonasi dan perizinan daerahnya memungkinkan. Terus, kenapa mereka mau tempel-tempelan? Karena dalam strategi lokasi, ada logika kompetisi yang terkenal. Kompetitor besar sering cenderung mengelompok di titik permintaan paling tinggi supaya tidak kehilangan pelanggan di area tengah. Dan ujungnya, balik ke satu kata, cash flow. Minimarket itu bukan cari untung besar dari satu transaksi, tapi cari uang yang muter cepat dari transaksi harian. Jadi siapa yang menang lokasi, dia menang putaran kas. Udah kebayang ya? Oke, sekarang kita masuk alasan pertama. Kenapa titik tertentu jadi rebutan sampai dua raksasa rela berdampingan? Fenomena Alfamart dan Indomaret sebelahan itu bukan kebetulan. Ini kombinasi strategi lokasi, kompetisi ruang ala game theory, perebutan titik permintaan tertinggi, dan aturan zonasi yang pada level pusat tidak melarang minimarket berdekatan. Selain itu, model bisnis minimarket sangat sensitif terhadap arus kas, sehingga mereka cenderung mengejar lokasi yang paling cepat muter uangnya. Fakta mengejutkan, kenapa Alfamart selalu berdampingan dengan Indomaret? Kamu pernah nggak jalan di satu gang, lihat Alfamart, terus 15 langkah kemudian ada Indomaret, bahkan kadang tinggal nyebrang? Ini bukan kebetulan, ada logika bisnis yang bikin dua kompetitor justru nempel. Dan kalau kamu paham polanya, kamu bakal lebih jago milih lokasi, ngatur sistem, sampai ngatur cash flow bisnismu. Di video ini kita bahas 3 hal. 1. Aturan dan fakta yang bikin minimarket bisa berdampingan. 2. Kenapa secara strategi mereka nggak takut buka dekat kompetitor. 3. Sistem bisnis minimarket, sampai ke cara cash flow-nya bisa kuat. Kalau kamu pernah lihat Alfamart Indomaret sebelahan di daerahmu, tulis kotanya di komentar ya. Fakta dan aturan main yang jarang dibahas. Ternyata, tidak ada larangan jarak minimarket vs minimarket di aturan pusat. Fakta pertama. Aturan pusat yang sering jadi rujukan penataan toko modern itu Perpres 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Di Perpres itu, lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada RT/RW atau RDTR dan peraturan zonasi daerah. Perpres ini mengatur klasifikasi luas. Minimarket itu kurang dari 400 meter persegi luas lantai penjualan. Dan ada pasal yang menyebut minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk jalan lingkungan di kawasan perumahan dalam kota atau perkotaan. Yang menarik, Perpres ini menekankan pertimbangan sosial ekonomi dan memperhatikan jarak hypermarket dengan pasar tradisional, tapi tidak menuliskan jarak minimum minimarket dengan minimarket secara eksplisit. Artinya, praktek berdekatan sering terjadi karena penentuan jarak dan zonasi sangat bergantung pada aturan pemerintah daerah dan kondisi lahan, bukan semata larangan dari pusat. Aturan supplier juga mempengaruhi cash flow retail.
Perpres yang sama juga bicara hubungan toko modern dengan pemasok. Kerjasama harus lewat perjanjian tertulis, dan trading terms harus jelas, wajar, berkeadilan, serta ada ketentuan denda kalau pemasok telat pasok atau toko telat bayar. Bahkan untuk pemasok usaha kecil, pembayaran disebut bisa tunai atau maksimal 15 hari setelah dokumen penagihan diterima. Nah, bagian ini nyambung ke cash flow. Kenapa retail modern bisa kelihatan kebal dan kenapa lokasi jadi perang utama. Kenapa mereka berdampingan? 5 alasan paling masuk akal. Alasan pertama, game teori. Kalau kamu menjauh, kamu kehilangan tengah. Secara teori, ada model kompetisi lokasi yang terkenal, Hotelling's Model of Spatial Competition. Intinya, ketika dua kompetitor mengejar pangsa pasar di satu garis lokasi, mereka cenderung bergerak ke titik yang paling tengah agar tidak ditinggal pelanggan di area batas. Dalam banyak kondisi, hasilnya adalah kompetitor justru menggelompok, bukan menyebar, karena itu menjadi semacam keseimbangan strategi. Bayangin, ada 2 penjual es krim di pantai. Kalau satu pindah mendekat ke kerumunan, yang lain ikut mendekat, karena yang diam malah kehilangan pelanggan paling banyak. Alasan nomor 2, mereka sama-sama memburu titik permintaan tertinggi. Jadi alasan kedua lebih sederhana, lokasi bagus itu jumlahnya terbatas. Sudut jalan, dekat gerbang perumahan, dekat kos-kosan, dekat sekolah atau kantor, titik seperti ini punya arus orang yang stabil. Kalau satu brand menemukan titik yang jadi, kompetitor ingin ikut masuk radius yang sama, karena di sanalah permintaannya nyata, bukan asumsi. Alasan ketiga, efek destinasi kategori. Orang jadi otomatis belanja di area itu. Ketika 2 minimarket berdampingan, area itu berubah jadi destinasi. Orang yang lewat tahu, kalau butuh kebutuhan cepat, tinggal ke titik itu. Ini menurunkan biaya pencarian pelanggan, dan secara aneh, kadang bisa menguntungkan dua-duanya, karena trafik kawasan meningkat. Alasan keempat, mereka mengubah persaingan dari lokasi ke eksekusi. Kalau lokasi sama-sama bagus, perang sebenarnya pindah ke detail. Siapa yang stoknya lebih lengkap, kasirnya lebih cepat, parkirnya lebih nyaman, promonya lebih pas, dan tokonya lebih rapi. Disinilah sistem bermain. Alasan kelima, mereka berlomba membangun kebiasaan atau repeat di area yang sama. Minimarket menang bukan cuma karena kunjungan pertama, tapi karena kebiasaan. Begitu pelanggan menetapkan toko langganan, biaya untuk pindah jadi lebih besar, karena faktor jarak beberapa meter, kenyamanan, sampai preferensi promo. Jadi membuka dekat kompetitor itu bukan cuma rebutan hari ini, tapi rebutan kebiasaan 1-3 tahun ke depan. Sistem bisnis minimarket sampai cash flow, bagian paling penting. Kenapa lokasi sama dengan cash flow? Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Minimarket itu mesin cash flow. Produk margin tipis, tapi frekuensi transaksi tinggi. Jadi kuncinya bukan sekali untung besar, melainkan uang muter cepat. Fakta cash flow dari laporan keuangan. Contoh Alfamart atau AMRT. Kalau kita lihat contoh perusahaan publik pemilik Alfamart, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, di laporan keuangan konsolidasian tahun 2024, pendapatan neto sekitar 118,227 triliun rupiah dan laba bruto sekitar 25,365 triliun rupiah. Itu berarti secara kasar gross margin sekitar 21,45%. 25,365 dibagi 118,227. Di tanggal yang sama, persediaan tercatat sekitar 11,775 triliun rupiah dan utang usaha pihak ketiga atau trade payables pihak ketiga sekitar 13,118 triliun rupiah. Penjelasan sederhana. Kalau kamu perhatikan, angka utang usaha bisa lebih besar dari persediaan. Ini memberi sinyal kuat bahwa bisnis retail modern banyak dibiayai oleh termin pembayaran ke pemasok. Dalam praktik retail, pola cash flow yang dicari adalah barang cepat terjual, uang masuk cepat, kebanyakan transaksi retail itu cepat jadi kas, sementara pembayaran ke pemasok dilakukan sesuai termin, sehingga usaha punya napas untuk operasional dan ekspansi. Sistemnya adalah yang bikin mereka tahan banting, biasanya terdiri dari 6 mesin. Pemilihan lokasi berbasis data. Mereka tidak menebak, mereka menguji arus orang, kepadatan rumah, akses motor, parkir, kompetitor, dan potensi repeat. Perputaran stok atau inventory disiplin. Barang yang lambat harus dipangkas, barang cepat harus selalu ada.
Kalau stok kosong, kamu kehilangan transaksi harian. Standar operasional yang ketat, mulai dari display, kebersihan, jam sibuk, sampai kecepatan antrian, ini semua mempengaruhi repeat. Kontrol susut dan kadaluarsa. Di laporan audit AMRT, persediaan disebut sangat material, dan ada resiko kadaluarsa atau kerusakan, sehingga penyisihan persediaan jadi area audit penting. Manajemen pemasok dan trading terms. Perpres nomor 112 tahun 2007 mengatur prinsip perjanjian pemasokan dan trading terms harus jelas dan berkealihan, termasuk mekanisme denda dan transparansi biaya promosi dan administrasi. Eksekusi promosi di titik yang sama. Kalau sebelahan, pelanggan membandingkan real time, maka promo, bundling, dan ketersediaan barang jadi pembeda. Contoh unit economics dan cash flow toko. Saya kasih simulasi sederhana biar kebayang. Ini bukan angka resmi, ini contoh cara berpikir. Misal satu toko target transaksi 600 transaksi harian dengan rata-rata belanja Rp25.000, berarti omset harian Rp15 juta. Kalau gross margin 20%, berarti laba kotor Rp3 juta harian. Dari laba kotor itu dipakai untuk sewa, gaji pegawai, listrik, logistik, susut, dan biaya lainnya. Sisanya baru jadi laba bersih. Sekarang perhatikan. Kalau lokasi membuat transaksi turun dari 600 ke 350 per hari, semua struktur biaya tetap jalan. Disinilah banyak toko kelihatan buka tapi sebenarnya berdarah. Jadi ketika kamu lihat dua toko besar berdampingan, itu sinyal, lokasi ini memang tambang transaksi, dan mereka sedang bertarung untuk mengambil porsi transaksi harian yang sama. Jadi jawaban paling jujur, Alfamart dan Indomaret sering berdampingan karena itu strategi kompetisi lokasi, ditambah perebutan titik permintaan tertinggi dan ruang regulasi yang membuat minimarket bisa hadir di banyak jaringan jalan selama sesuai zonasi daerah. Dan ingat, di bisnis retail, yang menang bukan cuma yang ada, tapi yang sistemnya paling rapi dan cash flow-nya paling sehat. Tulis di komentar, kamu tim sebelahan itu strategi atau sebelahan itu perang?